Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desmita Anggraini dengan NIM 2523250026 kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijadikan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. B. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari tingkat kedudukannya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Dan yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Asas wawasan Nusantara terbagi menjadi 6. Yang pertama, kepentingan bersama. Yang kedua, keadilan. Ketiga, kejujuran. Keempat, solidaritas. Kelima, koordinasi. Dan yang terakhir, kesetiaan terhadap ikrar. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, dan daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan konsepsi visional wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara yaitu 1. Kehidupan politik, menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Kedua, kehidupan sosial budaya, menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang ketiga, kehidupan ekonomi, menciptakan tantangan ekonomi yang benar-benar menjamin pemudahan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Dan yang keempat, kehidupan pertahanan dan ketahanan, menumbuhkan sikap cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. Tantangan implementasi wawasan Nusantara, yakni 1. Pemberdayaan masyarakat. Kondisi pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata sehingga menimbulkan keterbelakangan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini dapat merupakan ancaman bagi tegak dan utuhnya NKRI. 2. Globalisasi, perkembangan iptek khususnya di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia bahwa dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Ketiga,
kesadaran warga negara. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia. Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Dan keempat, era baru kapitalisme. Era baru kapitalisme diterapkan oleh negara-negara kapitalisme dengan terus berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan negara-negara perkembangan melalui isu global yang mencakup demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang persatuan wilayah, bangsa, dan tujuan nasional. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan NKRI, menghargai keberagaman, serta mengutamakan kepentingan bersama dalam setiap tindakan untuk mendukung pembangunan dan ketahanan nasional. Itulah tadi pembahasan materi dari Wawasan Nusantara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.